warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kartika dengan NIM A1B1241136 dari kelas reguler 1E. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Sejarah dan Kritik Sastra yang berjudul Kesusastraan Indonesia di Era Reformasi. Kesusastraan merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pengalaman manusia. Kesusastraan memiliki akar yang kuat dalam tradisi lisan yang berkembang sebelum masa kolonial. Perkembangan kesusastraan Indonesia dapat dilihat dalam beberapa periode penting, mulai dari masa kolonial, era kemerdekaan, hingga era modern. Setiap periode ini ditandai oleh tema-tema tertentu yang mencerminkan kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu. Pada masa kolonial, karya-karya sastra seringkali berfokus pada pendapat penjajahan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, tema-tema nasionalisme, pembangunan, dan identitas nasional menjadi dominan dalam karya sastra Indonesia. Era reformasi di Indonesia dimulai setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang menandai berakhiran rezim Orde Baru. Kesusastraan adalah bentuk ekspresi yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, pesan, dan pengalaman manusia melalui karya-karya seperti puisi, prosa, dan drama. Perkembangan kesusastraan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial politik dan budaya yang melatar belakanginya. Kesusastraan era reformasi tidak hanya mencerminkan perubahan dalam struktur sosial politik, tetapi juga menandai adaptasi penulis terhadap dinamika baru dalam masyarakat Indonesia. Ciri-ciri karya sastra angkatan reformasi dan peristiwa pentingnya. 1. Ciri-ciri karya sastra angkatan reformasi. A. Bertemakan sosial politik. Karena sastra pada periode ini mengangkat tema-tema sosial politik yang relevan dan kondisi masyarakat Indonesia. Penulis mengeksplorasi isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, hak asasi manusia, dan reformasi politik. Tema-tema ini mencerminkan keinginan untuk mengkritik dan merefleksikan perubahan yang sedang berlangsung di negara tersebut. B. Penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Penulis memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berekspresi. Ini memungkinkan ekspresi ide-ide baru dan pendekatan yang lebih beragam dalam penulisan dari sudut pandang yang lebih pribadi hingga kritik sosial yang tajam. C. Menampilkan sajak oleh bangsa. Sajak dan puisi sering menampilkan kepedulian terhadap nasib bangsa, mengungkapkan aspirasi dan harapan untuk perubahan sosial. D. Religius dan nuansa sufistik. E. Banyak munculnya sastrawan baru. Era reformasi menyaksikan kemunculan banyak sastrawan baru yang membawa perspektif segar dan inovatif ke dalam kesusastraan Indonesia. Penulis-penulis ini seringkali memperkenalkan gaya dan tema baru yang memperkaya ragam sastra. F. Produktivitas karya sastra yang lebih marak. 2. Peristiwa penting pada periode reformasi. A. Terbitnya jurnal Cerpen 2002. B. Lomba sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2003. C. Festival Seni Surabaya 2005. E. Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala. F. Munculnya Ciber Sastra. Karya-karya dan pengarang yang berpengaruh pada kesusastraan Indonesia di era reformasi. 1. Saman oleh Ayu Utami. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya yang paling berpengaruh pada era reformasi. Novel ini mengangkat tema
tema-tema tabu seperti seksualitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencarian identitas diri dalam konteks sosial politik di Indonesia. 2. Wiji Tumpul. Meskipun sosoknya lebih dikenal sebagai penyair aktivis, puisinya seperti Jagat Jangat dan Bunga Batu menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan otoritarianisme. 3. Ahmadun Yosi Helfanda. Karya-karyanya seperti Bako dan Dendam menyajikan kritik sosial yang tajam terhadap kondisi masyarakat Indonesia. 4. Sena Gumira Haji Dharma. Novel-novelnya seperti Dilarang Masuk dan kumpulan cerpen pilihan Sena Gumira Haji Dharma menampilkan gaya bahasa yang unik dan eksperimental serta mengangkat tema-tema yang relevan dan realitas sosial. 5. Joko Pinurbo. Puisi-puisinya yang sederhana, namun syarat makna berhasil menyentuh hati banyak pembicara. Karya-karyanya seringkali mengangkat tema cinta, kehidupan, dan kematian. Selanjutnya, menganalisis dampak terhadap perkembangan sastra secara keseluruhan tentang kesusastraan Indonesia di era reformasi. Dampak positif. Selanjutnya, menganalisis dampak terhadap perkembangan sastra secara keseluruhan tentang kesusastraan Indonesia di era reformasi. Dampak positif. 1. Kebebasan berekspresi. Di era reformasi ini membuka ruang yang lebih luas bagi para penulis untuk mengeksplorasi berbagai tema, termasuk isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sebelumnya dianggap sensitif. Hal ini memicu lahirnya karya-karya sastra yang lebih beragam dan inovatif. 2. Munculnya generasi penulis baru. Reformasi mendorong munculnya generasi penulis muda dengan gaya bahasa yang segar dan tema-tema yang relevan dengan zamannya. 2. Munculnya generasi penulis baru. Di era reformasi ini mendorong munculnya generasi penulis muda dengan gaya bahasa yang segar dan tema-tema yang relevan dengan zamannya. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kondisi sosial yang ada. 3. Meningkatnya minat baca. Kebebasan berekspresi dan beragam tema yang diangkat membuat sastra yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya minat baca di kalangan masyarakat. 4. Perkembangan genre sastra. Era reformasi mendorong munculnya berbagai genre sastraan baru seperti cerpen mini, vlog, dan sastra digital. Hal ini memperkaya khazanah